merekam itu terintegrasi dengan Google Meet. Nah, itu saya mendapatkan banyak sekali keuntungan di situ. Kenapa? Yang pertama adalah begitu acara dihentikan, misalnya begitu kegiatan Zoom-nya kita, Meet-nya kita hentikan, filenya itu langsung tersimpan di Google Drive-nya kita. Ya, gitu. Jadi tidak tersimpan di laptop kita, gitu. Namun kalau kita ikut Zoom gitu ya, merekam gitu kan, itu kan disimpannya di laptop ya. Nah, di laptop kita gitu, atau di clouds-nya ya. Nah, tapi kalau Google Drive, Google Meet yang terintegrasi di Google akun belajar ID, pada saat itu ada aktivitas merekam, dia langsung tersimpan di Google Drive. Nah, itu sebenarnya sama dengan yang sekarang, extension tambahan yang kita tambahkan di Google Meet untuk aktivitas merekam, itu juga menyimpan di Google Drive seperti itu. Nanti akan ada informasinya, gitu ya. Nah, cuman sekarang ini aktivitas rekam rapat itu di Google Meet sudah ditiadakan. Tapi bukan tidak ada ya Bapak Ibu, ditiadakan. Hanya kita butuh fitur tambahan ketika kita melakukan aktivitas merekam. Seperti itu. Kemudian raise hand. Kalau dulu nggak ada ya, fasilitas raise hand di akun pribadi nggak ada. Sekarang ada ya, di akun belajar kita ada raise hand seperti tadi kan Pak Tuning mengatakan, oke, kalau sudah saya buka secara resmi, Bapak Ibu sekalian tolong raise hand. Nah, itu sekarang ada ya. Kemudian kelebihan lainnya juga kalau kita menggunakan akun belajar ID yang terintegrasi dengan Google Workspace for Education adalah Bapak Ibu, ini pengalaman saya juga. Jadi waktu saya membuat Google Classroom menggunakan akun belajar ID gitu ya. Nah, di sini tidak terintegrasi dengan Google Meet gitu. Jadi setiap kali saya mau tatap maya dengan siswa saya harus bikin link Meet baru, Google Meet baru lagi, Google Meet baru lagi, seperti itu ya. Setiap kelas punya Google Meet-nya beda-beda, setiap minggunya bisa beda-beda, seperti itu. Nah, tapi kalau kita menggunakan Google Workspace for Education dengan akun belajar ID, maka ketika kita membuat Google Classroom, secara otomatis ada link Google Meet-nya. Dan ini bersifat tetap ya. Artinya apa? Bahwa ketika kita mau melakukan pembelajaran dengan siswa, ya sudah, siswa dan gurunya tinggal ngeklik Google Meet yang sama. Tidak perlu lagi kita setiap kali kita mau meet, kita harus bikin lagi link baru. Setiap kali kita mau meet, kita bikin lagi link baru. Cukup kita integrasikan dengan Google Calendar. Nah, sebenarnya itu yang tadi saya katakan bahwa sebenarnya pembelajaran daring itu cuma memindahkan aja, ya, memindahkan ruang dan tempat, gitu ya. Google Meet kita integrasikan dengan Google Calendar. Anak-anak kita juga sampaikan seperti itu. Jadi Google Calendar itu ibarat lonceng gitu ya Bapak Ibu, ada peringatannya. 1 jam sebelum Meet itu ada informasi yang masuk ke handphone kita. Oke, 1 jam lagi pertemuan tatap muka, misalnya seperti itu, 30 menit lagi. Sehingga sudah siswa kita maupun kita sebagai guru tinggal ngeklik link yang tersedia dan semua masuk di dalam Google Meet yang sama. Tanpa setiap kali pertemuan tatap maya kita harus buat lagi. Seperti itu, ya. Izin Ibu kalau bisa dipercepat, supaya ada waktu 15 menit kita bisa sesi tanya jawab ya. Oke, baik. Ini tinggal sedikit lagi, Bu. Ya, baik. Nah, yang berikutnya adalah kelebihannya lagi, kalau kita menggunakan akun pribadi yang gmail.com dalam membuat Google Classroom, ya, maka kita terbatas di undang siswa. Ya, undang siswa kita hanya 250 siswa. Dan tidak ada fitur undang wali. Nah, tidak ada fitur undang wali. Dan juga tidak ada fitur untuk mengecek plagiat, ya, plagiarisme, tidak ada. Nah, tapi kalau kita menggunakan akun belajar ID yang terintegrasi Google Workspace, bayangkan Bapak Ibu, kita bisa mencapai 1.000 siswa. Nah, ini pernah ya, waktu kami melakukan Google Workspace pengimbasan pertama kali tahun 2020 itu ya, saya, Pak Hesbon, dan Pak Jamal, waktu itu siswa kami, peserta saat itu mencapai 750. Nah, bayangkan kalau kita pakai akun pribadi, saya harus bikin 3 kelas kan Bapak Ibu. Tapi karena menggunakan akun belajar IT itu bisa capai 1.000 siswa. Maka yang 1.000 siswa itu terintegrasi dalam satu kelas. Nah, seperti itu. Kemudian ada fasilitas
wali ya. Jadi sebenarnya kalau kita memanfaatkan undang wali itu kita minta email dari orang tua ya. Nah, tapi kalau biasanya saya menggunakan email dari wali kelas saja gitu. Jadi anak mengerjakan tugas, berapapun nilainya, kemudian apakah dia hadir atau tidak, itu bisa langsung terintegrasi dengan link dari wali kelasnya. Seperti itu. Kemudian kelebihan berikutnya juga ini ya. Nah, kalau akun pribadi nggak ada import nilai dari Google Form, ya tidak ada mode terkunci untuk yang menggunakan Google Classroom, menggunakan Chromebook, dan tidak ada cek originalitas atau plagiat. Nah, kalau kita menggunakan akun Belajar ID, pada saat kita mengintegrasikannya dengan Google Form, gitu ya, ada import nilai Google Form, kemudian ada mode terkunci untuk Chromebook, dan cek originalitas atau plagiat. Seperti itu. Nah, itu ya. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan kalau kita menggunakan akun Belajar ID yang terintegrasi dengan akun belajar. Ya, soalnya Google Workspace for Education yang terintegrasi dengan akun Belajar ID. Jadi Bapak Ibu, yuk di yang tadi belum bisa memanfaatkan secara maksimal akun Belajar ID-nya untuk Google Workspace, udah mulai harus digiatkan menggunakan akun Belajar ID-nya yang terintegrasi dengan Google Workspace-nya, gitu ya, sehingga masalah-masalah ini bisa teratasi. Oke, ya. Ya, oke. Seperti itu beberapa kelebihan yang didapatkan oleh kita sebagai guru-guru milenial, ya, yang sudah diberikan suatu akun digital oleh Kementerian Pendidikan, dan sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan secara maksimal. Ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi ini. Silahkan kalau masih ada waktu untuk mengajukan pertanyaan, boleh diajukan pertanyaan. Oke, baik Bu, terima kasih untuk materinya yang sangat bagus sekali. Ya Bapak Ibu, sangat baik sekali kalau Bapak Ibu mulai dari sekarang menggunakan akun Belajar IT, karena akun Belajar ID itu sangat baik dalam pekerjaan kita sebagai guru. Oke, Bapak Ibu dipersilakan yang ingin bertanya. Saya berikan kesempatan untuk 2 penanya saja mengangkat tangan. Yang lain boleh pada kolom chat. Bu Cornelia, saya langsung aja nih, ada satu dari Bu Heni Widya. Oh iya, baik, silakan. Iya, terkait Bu, akun Belajar ID tidak akan berubah kalau gurunya mutasinya kemana dulu? Kalau mutasinya beda jenjang ya, artinya dari SD ke SMP atau SMP ke SMA, pokoknya yang beda jenjang, pastinya akan berubah. Dan yang dicek itu adalah selalunya ya Bapak Ibu yang terintegrasi dengan SIM PKB dan yang menjadi sekolah tetap Bapak Ibu. Gitu ya. Ini contoh terjadi sama kapten kita sendiri, Ibu Dolvan. Ibu Dolvan itu dulunya guru di SMK ya. Kemudian setelah jadi CPNS, PNS, beliau pindah ke SMP seperti itu. Nah, beliau pun berusaha untuk bagaimana mengajukan akun baru sehingga yang diakui adalah akun yang terakhir, yaitu akun SMP dan terintegrasi dengan SIM PKB. Kenapa? Ya karena tadi bahwa kedepannya semua aktivitas peningkatan kompetensi oleh guru, ya kepala sekolah itu akan melalui SIM PKB dan hanya bisa diakses menggunakan akun Belajar ID yang terintegrasi dengan SIM PKB. Seperti itu. Ya, ini juga ada pertanyaan Ibu dari Isai Kausep. Jika akun Belajar ID-nya tidak direkam, mungkin ada aplikasi yang boleh digunakan saat pertemuan untuk merekam. Silakan Iya, Ibu. benar. Iya, benar sekali Pak Isai Kause. Tadi saya katakan ya, sejak Januari 2022, tanggal 10-an kalau nggak salah, itu saya masih ingat ya, itu aktivitas merekam layar, rekam aktivitas di Google Meet memang dihentikan, ditiadakan, tapi ada aplikasi tambahan yang bisa kita pasang, extension tambahan yang bisa kita pasang, dan itu tidak merubah fungsi dari kegiatan merekam kita di dalam kegiatan Meet ya. Bukan hanya Google Meet, sebenarnya itu bisa digunakan juga nanti kalau kita mau merekam pada saat kita mengikuti Zoom gitu ya. Nah, namanya adalah TLDV. Jadi TL huruf
DV. Nah, seperti itu. Ini kalau boleh saya tunjukkan. Nih, saya tunjukkan ya Bapak Ibu. Ini sekarang sementara saya sedang memasang TLDV-nya. Ini kalau Bapak Ibu lihat di layar, sudah kelihatan belum ya? Nah, ini ada ya. Ada tulisan TLDV ya. Ini ya. Ini. Ada ya. Oke, Ada. ini adalah ya aplikasi tambahan untuk merekam ya yang bisa kita extension tambahan ya, yang kita bisa sematkan gitu. Dan ini begitu kita klik gitu dia akan merekam prosesnya. Dan nanti hasilnya juga sama jernihnya, sama beningnya ya dengan ketika kita menambahkan atau ketika Google menempatkan fitur merekam ya pada Google Meet. Nah, itu seperti ini ya. Bisa kelihatan ya? Gitu. Nah, seperti itu. Iya, untuk Ibu Sani Patikawa, untuk mendapatkan akun Belajar ID tadi sudah dijelaskan, nanti tinggal kami sharing saja ya Ibu. Oke, Bapak Ibu lain, saya berikan satu kesempatan lagi. Ada satu pertanyaan, masih melanjutkan pertanyaan Bu Heni, Bu Corneli. Jadi setiap pindah sekolah akun Belajar ID berubah. Bukan pindah sekolah, pindah jenjang. Ya, pindah jenjang. Pindah jenjang tahu ya dari SD SMP, pokoknya pindah jenjang ya. Kalau sama sekolahnya nggak perlu, tinggal melaporkan aja, nanti lakukan perubahan data di Dapodik untuk jenis sekolah, udah ya nanti SIM PKB-nya mengikut. Kalau yang saya katakan tadi adalah ketika pindah jenjang ya, misalnya dulunya guru SD, sekarang pindah ke SMP gitu. Dulunya guru SMA, sekarang pindah ke SD, kan ada yang seperti itu ya. Maka yang diikuti adalah akun Belajar ID yang di terakhir ya. Kalau misalnya saya dulu guru SD, cek di SIM PKB-nya. SIM PKB kan kita mengarah ke sekolah mana terakhir ya, gitu. Nah, itu yang diikuti gitu. Kalau ya pindah ya silahkan ajukan baru gitu. Ya, supaya karena kan domainnya berubah ya. Kalau guru SD ya nanti ada tulisan guru SD, Belajar ID, guru SMP Belajar ID seperti itu. Ya. Kalau pindah jenjang, kalau misalnya saya Bu dari SD 1 ke SD Negeri 2 misalnya, nggak usah itu. Tinggal cukup melakukan penggantian data Dapodik, data guru di Dapodik ya. Kalau sudah diakui di sekolah yang baru kan nanti di SIM PKB-nya otomatis berubah. Gitu. Dan yang masalah itu kalau ketika SIM PKB-nya diintegrasikan dengan akun Belajar ID-nya, seperti itu. Ya. Oke, baik Ibu, sepertinya saya tidak akan memberikan penanya berikut. Bapak Ibu mengingat karena waktu. Terima kasih Ibu Deni untuk materi yang pertama. Untuk selanjutnya pertanyaan-pertanyaan berikut Bapak Ibu akan nanti dilanjutkan saja di classroom. Terima kasih Ibu Deni untuk sama-sama Ibu Corneli. Iya. Oke. Mungkin gini aja Bu Corneli, nanti kalau yang terkait akun Belajar ID gitu ya, kalau masih ada yang mau ditanyakan nanti boleh langsung kontak saya aja via WhatsApp juga boleh, gitu ya. Oke, baik nanti Ibu. Bisa supaya kita bisa melanjutkan ke materi yang berikutnya. Iya, nanti saya share nomornya Ibu Deni. Oh ya, sudah di-share di sini, tidak apa-apa. Oke, terima kasih Bu untuk materi. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Sukses untuk belajarnya di akun Belajar ID dan pemanfaatan Google Workspace-nya. Sampai ketemu lagi lain waktu. Terima kasih Ibu. Selamat siang Ibu. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ke materi yang kedua. Pemateri yang kedua ini akan disampaikan oleh Ibu Sri Nur. Ibu Sri Nur SPD dari SMA Negeri 1 Raja Ampat. Ibu Sri Nur akan menyampaikan materi terkait menyimpan, membagikan, mendownload, upload, serta mengelola data di Google Drive. Ya, sebelum saya lanjutkan ke Ibu Sri Nur, Ibu? Ya, Pak Jen Richard bisa menggantikan saya sebagai MC.
Pak Jen Richard ada? Kalau tidak berarti saya lanjut lagi untuk sesi yang kedua sebagai MC. Terima kasih Ibu Deni sudah membantu kami untuk materi yang pertama. Ya. Oke, silakan Ibu Sri Nur untuk materi yang kedua. Oke, Ibu, apa suara saya sudah kedengaran? Sudah kedengaran Ibu, silakan. Oke, sebelumnya mungkin materi yang saya bawakan bukan mengenai Google Drive, tapi mengenai Google Classroom, Ibu. Oh iya, silakan. Kalau Google Drive nanti akan disampaikan dengan Pak Yosias. Oh iya, baik Ibu. Lanjut Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana Bapak Ibu masih semangat mengikuti materi kedua? Masih. Jawab. Oke, kayaknya hampir semua materi intinya sudah dijelaskan tadi oleh Ibu dan Novitasari. Nah, di sini mungkin saya tidak akan banyak membahas tentang teorinya, jadi mungkin lebih ke praktek. Jadi untuk Bapak Ibu yang join menggunakan laptop, mungkin bisa sekalian dibuka Google Classroom.